Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kita memasuki pertemuan 3 yang akan membahas mengenai Unified Model Language yang biasa disingkat dengan UML. UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk menuliskan blueprint perangkat lunak. UML dapat digunakan untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak. Jadi, jika kita menggunakan UML, kita dapat menggambarkan sistem berjalan, baik itu sistem yang masih manual maupun yang sudah terkomputerisasi. Diagram UML pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, di sini ada struktur diagram yang terdiri dari kelas diagram, objek diagram, komponen diagram, composite structure, package diagram, deployment diagram. Biasanya, struktur diagram digunakan jika kalian sudah memasuki ranah perancangan sistem. Yang kedua, di sini ada behavior diagram yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan state machine diagram. Behavior diagram adalah untuk menggambarkan perilaku sistem berjalan yang menggunakan use case diagram, activity diagram. Namun, jika suatu sistem diterapkan pada suatu alat, kita wajib menyertakan state machine diagram. Yang ketiga, interaction diagram. Pada kategori ini terdapat sequence diagram, communication diagram, timing diagram, interaction overview diagram. Untuk mempermudah dalam pembuatan diagram pada saat latihan, Anda dapat menggunakan software Enterprise Architect. Walaupun sebetulnya kita bisa menggunakan Microsoft Word, namun untuk lebih mudahnya ketika kalian membuat diagram, alangkah baiknya kalian menggunakan software yang memang khusus untuk membuat diagram. Diagram UML yang digunakan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi hanya sebatas pada kategori behavior diagram, yaitu activity diagram dan use case diagram. Activity diagram, diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Kegunaan activity diagram menurut Sukamto dan Salahuddin pada tahun 2018, diagram aktivitas banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rancangan proses bisnis. Yang kedua, urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface. Yang ketiga, rancangan pengujian. Yang keempat, rancangan menu. Sebelum kalian latihan mengenai pembuatan activity diagram, ada baiknya di sini kita kenal dulu simbol-simbol pada activity diagram. Jika kita menceritakan suatu sistem atau kita menuliskan alur suatu sistem, maka kita harus menuliskan dahulu awal dari sebuah sistem. Untuk awal dari sebuah sistem, simbol yang digunakan
adalah simbol lingkaran bulat penuh berwarna hitam yang biasa dinamakan initial atau start point atau node. Berfungsi sebagai status awal aktivitas sistem. Seperti nama diagram, yaitu activity diagram, di sini ada simbol activity yang disimbolkan dengan simbol rounded. Kita bisa lihat kotaknya tidak bersiku, melainkan dia rounded. Kemudian di sini, simbol ini biasa dinamakan activity atau action yang berfungsi sebagai aktivitas yang dilakukan oleh sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol yang berikutnya adalah simbol decision yang digambarkan dengan belah ketupat. Simbol ini berfungsi untuk pengambilan keputusan. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu, seperti iya atau tidak. Simbol berikutnya, jika ada awal, pasti ada akhir. Untuk akhir dari suatu sistem, kita dapat menggunakan simbol endpoint atau activity final atau final. Simbolnya lingkaran bulat penuh berwarna putih, kemudian di tengahnya ada hitam, persis seperti mata, yang berfungsi sebagai status akhir yang dilakukan oleh sistem. Simbol berikutnya adalah fork atau percabangan. Kita bisa melihat di sini gambarnya seperti garpu. Ada satu garis, kemudian bercabang menjadi 2 garis, 3 garis, atau bahkan lebih. Fork atau percabangan berfungsi sebagai asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Jika ada fork, maka ada join. Join di sini penggabungan. Kalau kita lihat gambarnya, itu kebalikan dari fork. Di sini, 2 aktivitas dijadikan 1 aktivitas. Kita lihat di sini pada fungsinya, asosiasi penggabungan di mana lebih dari 1 aktivitas digabungkan menjadi 1. Simbol yang berikutnya adalah swimlane. Swimlane atau pemisah antara aktor dapat digambarkan seperti yang terlihat, bisa bentuk vertikal maupun horizontal, yang berfungsi memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan activity berdasarkan aktor. Selanjutnya, kita akan lihat contoh activity diagram. Sumbernya seperti yang tertulis. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dari sebuah activity diagram. Pada penulisannya, di sini terdapat swimlane yang terdapat 3 aktor. Komuter, kemudian tiket vending machine, dan bank. Kita bisa lihat simbol-simbol yang tadi saya jelaskan sudah diterapkan. Pastikan ketika kita membuat activity diagram, simbol yang diterapkan adalah simbol yang memang benar simbol activity diagram. Untuk memulai sistem, kita bisa lihat di sini yang memulai sistem adalah aktor komuter. Kita bisa lihat di situ ada simbol inisial. Inisial, kemudian masuk activity start session, berarti di sini komuter yang memulai start session, kemudian tiket vending machine menerima request trip info, kemudian pastikan antara activity
itu terhubung dengan yang namanya control flow. Jadi, antara activity sudah dipastikan tersambung dari awal hingga akhir menggunakan control flow tersebut. Jangan sampai ada activity yang tidak terhubung. Kemudian di sini dari request trip info, dilanjutkan provide trip info oleh komuter, kemudian tiket vending machine memproses trip info, kemudian tiket vending machine mengirim request payment, dan komuter provide payment info. Dari provide payment info, maka di sini tiket vending machine memproses payment. Namun, untuk proses payment ada dua kondisi. Apakah card with pay atau pay with cash? Maka di sini kita gunakan decision. Ketika ada penggunaan decision, jangan lupa digunakan guard sebagai penunjuk. Ketika seseorang membaca diagram, akan lebih terbantu jika ada guard sebagai kata penunjuk. Ketika komuter memilih card with pay, maka di sini akan melalui activity authorized card payment. Baru selangkah selanjutnya adalah dispense ticket. Dan ketika kita menggunakan decision, pastikan di sini ada merge untuk dijadikan satu langkah kembali. Ya, karena ketika proses payment yang dipilih adalah pay with cash, maka proses langsung ke dispense tiket seperti itu. Lalu dihasilkanlah tiket, kemudian komuter get tiket. Dan di sini dispense change, kemudian change, get change untuk si komuter, dan show thank you diterima oleh si komuter. Dan final. Pastikan jangan lupa memberi akhir dari suatu sistem agar terlihat jelas awal, input, proses, dan output, kemudian end. Seperti itu. Kurang lebihnya untuk contoh activity diagram seperti itu. Kita lanjutkan untuk penjelasan berikutnya di pertemuan ini, yaitu use case diagram. Use case merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi belum tentu aktor adalah orang. Kemudian, use case. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Use case menggambarkan bagaimana seseorang menggunakan sistem. Baik, di sini kita akan mengenal simbol-simbol use case diagram. Sesuai dengan namanya use case diagram, di sini simbol yang pertama adalah simbol use case. Kita bisa lihat di sini simbolnya berupa oval, kemudian pastinya di setiap simbol use case itu ada nama use case. Pada deskripsinya, fungsionalitas
yang disediakan oleh sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Simbol berikutnya adalah simbol aktor. Simbol aktor digambarkan dengan gambar orang. Yang kita lihat seperti yang tampil ya. Di sini ada lingkaran, kemudian garis, tangan, kaki. Kemudian pastinya di bawah gambar orang itu diikuti nama aktornya siapa. Gitu. Deskripsinya, aktor adalah orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Yang berikutnya adalah asosiasi atau association. Disimbolkan dengan garis. Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Biasanya untuk penerapannya garisnya disesuaikan ya. Terkadang ada diagonal, ada biasa sih diagonal atau lurus ya. Horizontal seperti itu. Jarang yang sampai tegak sama seperti vertikal itu jarang. Biasanya diagonal atau horizontal. Simbol berikutnya adalah include atau use atau menggunakan. Relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini. Saya ulangi, di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Relasi use case di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Dua sudut pandang tentang include. Include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Contohnya, di sini ada use case login, kemudian use case validasi username. Di sini ada simbol include, kita bisa lihat ada garis putus-putus, kemudian anak panah terbuka, dan tertulis di sini include. Pada sudut pandang yang pertama ini, include berarti use case yang ditambahkan akan selalu dipanggil saat use case tambahan dijalankan. Di sini, login include validasi username. Jadi ketika kita login, sudah pasti validasi username akan selalu dijalankan. Kemudian di sini, pandangan yang kedua, include berarti use case yang tambahan akan selalu melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan. Kita bisa lihat di sini ada use case validasi user dan ubah data. Terlihat di sini, use case ubah data
include ke validasi user. Ya, berarti di sini yang tambahannya adalah ubah data. Maka di sini, ketika use case validasi user itu belum dijalankan, ubah data baru bisa dijalankan setelah validasi user. Kemudian di sini simbol berikutnya adalah extend. Extend di mana relasi use case tambahan ke sebuah use case, di mana use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Mirip dengan prinsip inheritance pada pemrograman berorientasi objek. Perlu kalian ingat-ingat kembali mengenai konsep dasar pemrograman OOP. Biasanya, use case tambahan memiliki nama depan yang sama dengan use case yang ditambahkan. Kita bisa lihat di sini simbol extend hampir sama dengan simbol include. Hanya yang membedakan adalah keterangannya, bahwa di situ extend. Tentunya, kedua simbol ini meskipun mirip tetapi berbeda deskripsi, ya, atau beda fungsi. Di sini terlihat pada contohnya ada 3 use case. Yang pertama ada validasi user, yang kedua validasi username, dan yang ketiga validasi sidik jari. Kita bisa lihat di sini validasi username dan validasi sidik jari, panah extend mengarah ke validasi user. Seperti itu. Jadi validasi user ini dapat berdiri tanpa adanya validasi username dan validasi sidik jari, dapat berdiri sendiri, ya. Walaupun use case tambahannya tidak dijalankan. Itu kurang lebih pengertian dari extend. Kemudian di sini simbol yang berikutnya adalah generalisasi atau generalization. Hubungan generalisasi dan spesialisasi, yaitu sifat yang dari umum ke khusus. Antara dua buah use case di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya. Contohnya, di sini ada 3 use case. Ubah data, mengelola data, dan hapus data. Yang perlu diingat di sini simbol generalisasi adalah panah dengan anak panah tertutup. Panahnya tidak terputus-putus ya, panahnya lurus, kemudian anak panah tertutup. Pada generalisasi, itu sifatnya dari umum ke khusus. Kita bisa lihat di sini, use case mengelola data itu sifatnya umum. Kemudian, use case yang sifatnya khusus itu ada ubah data, hapus data. Dan kita perhatikan di sini, panah generalisasi itu mengarah ke induknya, yaitu mengelola data, atau yang sifatnya umum, seperti itu. Berikutnya, kita akan bahas mengenai contoh use case dan deskripsi use case. Pada contoh use case di sini, contohnya yaitu mengenai use case diagram pada bagian gudang. Pada use case ini, terdapat satu aktor, yaitu bagian gudang, di mana aktor tersebut berinteraksi dengan use case masuk, use case memilih menu, use case memilih
use case memilih menu file, use case memilih menu transaksi, use case memilih menu bantuan, dan use case mengelola ganti kata sandi. Kita bisa lihat di sini, dengan interaksinya aktor dengan use case yang tadi disebutkan, kita lihat terlebih dahulu pada use case masuk. Pada use case masuk, di sini, ketika aktor memilih use case masuk, maka di sini kita bisa lihat bahwa ada simbol include dari use case tambahan lainnya, yaitu use case memilih menu bantuan, use case memilih menu file, use case memilih menu transaksi. Ketiga use case ini tidak dapat dijalankan kalau si aktor belum melalui use case masuk. Karena kita bisa lihat di situ panah include mengarah ke masuk. Seperti itu. Dan kemudian dari use case masuk, maka di sini ada use case masukkan nama pengguna, masukkan kata sandi. Kita bisa lihat di sini, masuk itu include ke masukkan nama pengguna dan masukkan kata sandi, kemudian include ke verifikasi sistem dan verifikasi sistem. Ya. Kemudian di sini, untuk use case keluar dan tutup itu include ke memilih menu file, dan mengelola permintaan itu include ke memilih menu transaksi, dan mengelola ganti kata sandi include memilih menu bantuan. Kurang lebih untuk contoh penggambaran diagram use case seperti yang dijelaskan ya. Berikutnya adalah deskripsi use case. Sudah dipastikan ketika kita menggambar diagram use case, tentunya ada deskripsi use case. Deskripsi use case mengelola menu permintaan pada bagian gudang. Di sini tertulis use case naratif mengelola menu permintaan. Berdasarkan use case yang tadi dijelaskan, tujuannya di sini user dapat melakukan pengolahan data permintaan. Seperti tambah, simpan, hapus, cetak, cari, batal, atau bahkan keluar dari menu permintaan. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan aktor untuk mengolah data permintaan mulai dari input, cari, hapus, hingga cetak data permintaan tersebut. Nah, pastinya di sini, pada deskripsi use case, kalian harus menentukan skenario utama. Aktornya siapa? Di sini aktornya adalah bagian gudang. Kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi pembelian toko Zabidi Bread. Nah, aksi aktor di sini, dimisalkan aktor itu memilih tombol tambah. Misalkan seperti itu. Bagaimana reaksi sistemnya? Sistem akan menampilkan form menu permintaan yang akan diinput oleh aktor dan diisi dengan data permintaan, dan data baru dapat ditambahkan ke dalam sistem. Aksi aktor berikutnya, jika aktor memilih tombol simpan. Nah, reaksi sistemnya seperti apa? Kalian tulis di situ. Sistem akan menyimpan data yang telah diisi oleh aktor. Kemudian di sini aksi aktor berikutnya. Aktor memilih tombol hapus. Reaksinya seperti apa? Sistem akan menghapus data permintaan yang telah disimpan sebelumnya jika aktor telah memilih salah satu data permintaan yang hendak dihapus.
Kemudian aktor memilih tombol cetak. Reaksi sistemnya seperti apa? Sistem akan menampilkan dan kemudian mencetak permintaan yang telah dipilih aktor sebelumnya. Aktor memilih tombol cari. Sistem akan mencari data permintaan yang ingin dicari oleh aktor. Aktor memilih tombol batal. Sistem akan menghentikan proses pengisian data dan membuat text box yang sebelumnya telah diisi menjadi kosong kembali. Aktor memilih tombol tutup, sistem akan langsung keluar dari menu permintaan dan kembali ke menu utama. Reaksi sistem ini disesuaikan dengan jalannya suatu sistem. Jadi, memang sesuai realnya, seperti itu. Kemudian di sini kondisi akhir, jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan seperti yang diinginkan oleh si aktor, seperti itu. Untuk pertemuan 3, materinya cukup sekian, dan terima kasih.